Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aki Kawamuna Aula dengan NIM 210320049. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembenihan atau pembibitan bibit kelapa sawit, kemudian seleksi benih kelapa sawit, dan kemudian penanganannya. Baik, langsung saja kita mulai ke videonya. Pembibitan atau pembenihan kelapa sawit dapat dilaksanakan secara satu tahap atau single stage, atau juga dapat dilakukan dua tahap atau double stage. Namun pembibitan kelapa sawit satu tahap hanya direkomendasikan apabila bibit yang dikelola kurang dari 2000 batang. Pembibitan kelapa sawit satu tahap dilakukan dengan cara penanaman kecambah kelapa sawit langsung di polybag berukuran besar. Sedangkan pembibitan kelapa sawit dua tahap dilakukan pembibitan awal atau lebih sering kita kenal dengan pre-nursery terlebih dahulu selama minimal 3 bulan pada polybag berukuran kecil, dan selanjutnya dipindah ke pembibitan utama yaitu main nursery dengan polybag berukuran lebih besar. Pembibitan kelapa sawit dua tahap ini sangat direkomendasikan dan lebih menjamin kualitas bibit karena melalui beberapa tahapan seleksi baik di pre-nursery maupun di main nursery. Ingat, ada beberapa kesalahan pemilihan lokasi untuk pembibitan. Pembibitan kelapa sawit tidak direkomendasikan berada di lahan gambut maupun lahan yang mudah tergenang atau yang mudah banjir. Lokasi pembibitan kelapa sawit yang dianjurkan adalah di lahan mineral berupa hamparan terbuka dengan topografi yang rata atau dengan kemiringan maksimal 5%. Kebun pembibitan kelapa sawit harus memiliki sistem drainase yang baik dekat dengan sumber air yang tersedia sepanjang tahun, serta memiliki akses jalan yang baik dan layak. Luas kebun pembibitan juga harus disesuaikan dengan jumlah bibit yang akan diproduksi atau ukuran polybag di main nursery minimal 30 cm kali 40 cm. Jarak tanam yang diberikan untuk ruang pertumbuhan bibit, dan jalan untuk pengawasan atau pemeliharaan. Penanaman yang terlalu dangkal. Penanaman yang terlalu dangkal dapat menyebabkan bibit mudah rebah atau jatuh. Kecambah kelapa sawit dianjurkan ditanam pada kedalaman kurang lebih 1,5 cm dari permukaan tanah. Kemudian harus diperhatikan kesalahan posisi bakal daun dan bakal akar saat penanaman. Jadi pada saat penanaman perlu diperhatikan posisi dan arah kecambah, yaitu bakal daun atau plumula menghadap ke atas dan bakal akar atau radikula menghadap ke bawah. Ciri-ciri bakal daun adalah bentuknya yang agak menajam dan berwarna kuning muda, sedangkan bentuk bakal akar agak tumpul dan berwarna lebih kuning dari bakal daun. Kemudian harus diperhatikan juga yaitu keterlambatan penanaman kecambah. Keterlambatan penanaman akan mengakibatkan kerusakan atau kelainan pada kecambah tersebut. Antara lain, bakal akar dan daun akan menjadi panjang sehingga mudah patah dan mempersulit
penanaman kecambah. Akan mempersulit penanaman. Kecambah akan mengalami kerusakan karena lebih rentan terserang jamur, dan kecambah akan menjadi tidak segar, mati atau kering karena kekurangan air, ataupun menjadi busuk pada akar atau daunnya. Kemudian ada jarak tanam. Jarak tanam yang terlalu rapat dapat menyebabkan tanaman mengalami etiolasi dan memudahkan penyebaran patogen. Penyebab penyakit daun kelapa sawit. Jarak tanaman antar polybag di main nursery yang dianjurkan adalah minimal 70 cm dikali 70 cm. Peredaran benih kelapa sawit ilegal di masyarakat cukup banyak diperdagangkan bebas, yakni benih kelapa sawit yang tidak memenuhi aspek legalitas. Karena selain diproduksi oleh lembaga atau perorangan yang tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memenuhi syarat-syarat serta tata cara pelepasan varietas, juga tidak melalui proses sertifikasi. Ada benih kelapa sawit asli. Yang pertama, ciri-cirinya berasal dari varietas unggul DXP yang telah dilepas secara resmi oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, diproduksi di kebun benih khusus yang sudah disertifikasi dengan cara menyilangkan pohon ibu induk dura atau D dengan menyilangkan pohon bapak Piscifera atau P, yang dimana telah teruji keunggulannya. Kemudian ciri yang ketiga, dapat disertifikasi karena kemurnian genetik terjamin dan perkecambahan benih dilakukan dengan rapi dan sistematis, sehingga asal-usulnya dapat ditelusuri ke pohon induk. Nah, yang tadi adalah benih kelapa sawit yang legal, yang resmi. Kemudian ada ciri-ciri benih kelapa sawit yang ilegal. Yang pertama, berasal dari buah atau kecambah yang dikumpulkan di bawah pohon-pohon kelapa sawit yang terdapat di kebun produksi Tanera atau disingkat dengan T. Kemudian atau pohon dura D yang disilangkan. Kedua, perkecambahan dilakukan secara alami dan asal-usul pohonnya tidak jelas dan tidak tercatat. Kemudian yang ketiga, tidak dapat disertifikasi karena asal-usulnya tidak jelas dan proses pengenyambahannya tidak mengikuti standar yang berlaku. Nah, kemudian kita masuk kepada penanganan. Lantaran bibit sawit pada masa pre-nursery masih tercatat lemah dari panas dan sinar matahari. Maka guna melindungi pembibitan sawit, maka diperlukan naungan supaya proses pembenihan aman dari sinar matahari langsung dan hujan deras. Bila tidak menggunakan naungan seperti menggunakan paranet, dikhawatirkan di saat hujan deras bakal menyebabkan rusaknya struktur tanah. Oleh sebab itu, menurut buku panduan teknis yang diterbitkan PT Sokvin Indonesia, paranet sebaiknya dibuat dengan kerapatan lubang 30% hingga matahari yang masuk diperkirakan hanya mencapai 60-70%. Bila mana menggunakan paranet terlalu mahal, maka bisa pula membuat naungan secara konvensional, semisal dari pelepah daun kelapa sawit atau alang-alang. Selain menggunakan naungan, setiap permukaan tanah pada polybag di main nursery sebaiknya diberi mulsa berupa cangkang atau alang-alang kering. Upaya ini guna mencegah terjadinya pengendapan air, tahan dari polybag, menekan pertumbuhan gulma, mengurangi erosi, dan mengatur suhu tanah. Sebaiknya untuk cangkang diberikan sebanyak 0,5 kg per polybag.
Yang tidak kalah penting ialah mengatur suplai air supaya bibit sawit tidak kekurangan air. Penyiraman air pada pre-nursery sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi hari dan sore hari. Bila mana terjadi hujan, maka penyiraman bisa ditunda dengan catatan minimal curah hujan mencapai 10 mililiter per hari. Sementara pada main nursery, kebutuhan per bibit atau polybag ialah mencapai 10 ml per hari. Jika curah hujan lebih dari 10 ml per hari, maka penyiraman pada hari tersebut ditiadakan. Bila kurang, maka perlu ada penyesuaian supaya air per bibit atau polybag setara dengan 10 ml per hari bisa terpenuhi. Kemudian kita ke tahap persiapan lahan pembibitan. Ini bagian dari penanganannya juga. Lokasi untuk bibitan kelapa sawit dipilih di suatu tempat yang terletak di pusat areal atau strategis. Areal harus rata, terbuka, namun tidak akan terkena banjir dan erosi. Dekat dengan sumber air yang permanen untuk penyiraman dan aman dari gangguan binatang liar. Kemudian persiapan lahan pembibitan di areal pada masa pre-nursery. Areal persemaian harus dibersihkan dari gulma, kemudian membuat ruangan terbuat dari paranet setinggi 2 meter dari tanah atau membuat dengan pelepah sawit atau alang-alang. Tanah yang digunakan sebaiknya tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu serta mengandung organik. Bebas dari penyakit sebelum dimasukkan ke baby bag. Sebaiknya tanah diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk. Kemudian pada baby bag yang digunakan untuk pre-nursery sebaiknya mempunyai ukuran 15 cm kali 20 cm dengan lubang perforasi sebanyak 18 buah untuk mengatur drainase di diameter kurang lebih 0,4 cm. Jarak antar lubang 7 cm. Kemudian baby bag disusun rapat dan rapih membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong, melebar dan panjangnya tergantung dari jumlah bibit. Pinggir bedengan diberi palang kayu supaya baby bag tidak tumbang. Kemudian antara bedengan dibuat jalan kontrol selebar kurang lebih 50 cm, memanjang sepanjang persemaian. Setiap bedengan dilengkapi papan nama yang berisi nomor, kategori, jumlah, dan tanggal persemaian. Seminggu sebelum kecambah ditanam, baby bag berisi tanah, disiram setiap hari. Baby bag harus disiram sampai jenuh setiap hari untuk memastikan kebasahan tanah memadai, namun jangan sampai air tergenang. Kemudian pada masa nursery, pengisian polybag adalah tanah lapisan
atas atau topsoil yang gembur, subur, dan tidak mengandung penyakit seperti Ganoderma. Kemudian tanah yang digunakan sebelumnya diayak dan dicampur dengan pupuk. Plastik standar yang disarankan berukuran 42,5 cm dikali 50 cm dengan tebal 0,20 mm dengan lubang drainase berdiameter 0,4 cm sebanyak 80 lubang dengan jarak antar lubang mencapai 7 cm. Kemudian polybag ini bakal digunakan hingga bibit berumur 12 bulan. Pengisian polybag nursery harus dimulai selambat-lambatnya sewaktu kecambah sudah sampai kebun. Dilakukan supaya tanah dalam kantong cukup padat. Kemudian pemesanan kantong harus dilebihkan 5% dari kebutuhan. Tiap kantong isinya kurang lebih 20 kg tanah sampai setinggi kurang lebih 1 cm dari bibir kantong. Atau setelah padat turun menjadi kurang lebih 3 cm. Waktu pengisian tanah sambil diguncangkan supaya padat. Kemudian tanah yang digunakan jangan tanah basah dan bergumpal. Polybag yang sudah terisi tanah ditempatkan secara diatur di areal pembibitan dengan jarak 90 cm dikali 90 cm kali 90 cm per segitiga sama sisi. Kemudian buat lubang pada di tengah polybag. Buat lubang dengan pipa di tengah polybag atau sesuai ukuran baby bag. Lantas bibit dari baby bag dipindahkan ke polybag. Kemudian jarak antara polybag 90 cm kali 90 cm kali 90 cm. Persiapan penanaman di polybag juga harus dipisahkan menurut tanggal tanam dan nomor kategori yang telah disiapkan pada saat pre-nursery guna menghindari terjadinya pencampuran setiap kelompok kategori. Kemudian harus harus dibuat papan nama yang berisi tanggal tanam atau tanggal saat pemindahan dari baby bag ke polybag dan nomor kategori. Kemudian pemindahan baby bag ke polybag. Bibit yang dipindahkan dari baby bag ke polybag ialah bibit yang sehat dan normal atau setelah melalui proses seleksi. Pemindahan bibit dilakukan sewaktu bibit berdaun 3-4 helai atau berumur kurang lebih 3 bulan. Sebaiknya pemindahan bibit dilakukan per kategori agar tidak tercampur. Setelah polybag yang masih kosong disiram, bibit yang masih berada di baby bag diecer di dekat atau di sisi polybag. Pada saat itu memindahkan bibit dari baby bag ke polybag, terlebih dahulu tengah tanah polybag dilubangi seukuran baby bag. Lantas plastik baby bag dipotong atau dikoyak, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan di polybag. Lantas plastik polybag ditarik keluar. Pada saat pemindahan bibit ke polybag, tanah masih terlihat tidak rata, maka perlu dipadatkan dan diratakan kembali. Bibit yang bertitik kembar dan sehat dapat digunakan. Caranya dipisahkan pada saat pre-nursery atau setengah bulan sebelum bibit dipindahkan ke main nursery.
Nah guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari mulai pemilihan benih, seleksi benih, hingga pada penanganan benih kelapa sawit.